Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberi tahu cara biar kita mengcopy paste dari artikel ataupun jurnal punya orang, biar terhindar dari yang namanya plagiatisme atau plagiat gitu ya. Biar terhindar ataupun bahkan bisa hilang dari plagiat gitu. Nah, langsung saja. Kali ini saya ada sebuah jurnal, potongan jurnal yang saya ambil dari jurnal orang ini. Saya ambil sekitaran 280 kata. Ini dia yang saya ambil buat jadi praktek kita, bahan percobaan kita gitu. Nah, di sini kita harus menyediakan bahan-bahan gitu, buat menghilangkan plagiatnya. Di sini ada 3 website atau ya 3 website yang harus dipersiapkan sebelum kita melanjutkan percobaan ini, apakah berhasil atau tidak. Tapi saya sudah coba, ini berhasil 100% menghilangkan plagiat. Nah, di sini kita buka yang namanya Translate Google. Kita harus buka ini Translate. Setelah itu kita buka lagi yang namanya websitenya yang namanya parapharsintool.com, dan juga website yang bisa mengecek plagiat yang kalian bebas memilih yang apa aja, yang terutama yang gratisannya dulu. Oke, selanjutnya yang udah kalian siapkan, 3 website ini saya masukkan ke description linknya, nanti kalian tinggal klik aja 3 ini ya, masukkan deskripsi biar cepat. Kalian masuk ke Word tadi, bahan atau yang akan kalian clearkan dari plagiat. Oke, selanjutnya kita eksekusi aja. Yang sudah aku bilang tadi, ini dari jurnal orang yang saya comot, yang saya tes. Nah, di sini kita akan cek ini ada berapa persen plagiat ya. Kita copy, kita salin, kita cek dulu ini berapa persen ini plagiatnya nih. Kita cek. Kesini lagi. Kita cek di sini. Oke, kita paste di sini aja. Paste. Sini karena gratis kita harus ngecek plagiat dan minimalnya. Ini ada batasnya di sini. Dan jumlah kita ada 285. Mau nge-upload juga bisa. Tinggal diklik pilih file ini aja, bisa. Nah, untuk cara ngeceknya ini berapa persen ini plagiat, kita cek ini I'm not robot. Terus kita periksa plagiat. Kita cek. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, 60% nih. Nah, itu bisa dilihat aja. Di sini plagiatnya udah 24% nih. Yang unik, yang enggak plagiatnya nih 0. Ini plagiatnya udah 40, udah mau setengahnya itu semuanya udah isinya plagiat semua nih. Tuh, 7%, 7%, 71%. Ini udah sekitar lebih dari setengah nih, udah 90%. Lebih dari semuanya itu udah plagiat semua. Nah, nih udah terlihat semua ya. Ini 100% plagiat. Ini nggak bakal mungkin kita gunakan buat jurnal kita atau buat proposal kita ya. Kan juga ada juga tugas kuliah atau tugas sekolah tuh ngumpulin artikel atau jurnal gitu ya, jurnal kecil-kecilan buat siswi gitu, SMA gitu.
yang diharuskan minimal 10% plagiat gitu ya. Ini juga bisa dipraktekkan buat kalian membuat proposal ataupun buat jurnal tugas kuliah, juga bisa digunakan teknik ini. Ini kita tunggu dulu, 100% dulu. Ini, nah, ini terbukti ya. Ini 100% plagiat ya. Nggak ada plagiatnya. Ini plagiat 100% nih. Enggak. Nah, kita akan menghilangkan plagiatnya nih, biar tidak ada plagiatnya. Oke, setelah itu yang tadi kita ke Word tadi, yang tadi kita Word, ini kita copy lagi, terus kita masuk ke Google Chrome, kita masuk ke Google Translate. Tahap pertama, kita ubah kata-kata tadi menjadi bahasa Inggris ya. Kita ubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu, kata-kata tadi. Dan dari Word tadi, kita ubah menjadi bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris ini kita copy atau salin, klik ini, kita menuju ke sini, kita menuju ke paraf ini, website ini, terus kalian copy di sini aja, di enter your next ini, tag next lah. Terus kalian centang yang ini, kalian centang, terus kalian scroll ke bawah, terus kalian klik ini. Kalau ada motif ini tinggal kalian share, kalian klik yang tanda centang ini. Kalau ada motif ini ya, kalau ada motif karena robot. Terus nah ini hasilnya. Nah yang ini kalian copy aja, yang ini kalian copy, hasilnya ini kalian copy, Ctrl A ataupun Ctrl C, kalian copy, terus kalian ke translate lagi. Nah di sini kita ubah menjadi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tadi kan bahasa Indonesia ke Inggris, sekarang kita ubah menjadi Inggris ke Indonesia gitu. Klik ini aja, klik ini, yang ini kita hapus saja, terus kita Ctrl V buat paste yang dari sini tadi, dari alat ini, dari alat paraf ini atau paraf harsing tadi. Dari sini, yang dari sini tadi kita copy ke sini ke bahasa Inggris menuju bahasa Indonesia. Nah kita pastiin dulu nih ujungnya bener nggak, pas nggak, biar nggak kelewatan gitu. Nah ini udah kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Ini kita salin, kita cek apakah udah hilang plagiatnya apa masih ada gitu. Walaupun masih ada mungkin nggak nyampe 50%, paling 5-10%an lah, di bawah 20% paling. Terus ini A kita hapus saja yang tadi. Di sini kita paste yang dari Google Translate tadi, yang lagi kita translate lagi. Terus itu kita cek lagi plagiatnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini mungkin nggak lama, sebentar doang karena ini cuma 200 kata, 300 ya tadi. Nah kita cek aja, sini sudah 24 yang di scan, itu semuanya unik, nggak ada plagiat. Tadi langsung plagiat ya, nggak lagi. Nah 50% itu nggak ada plagiatnya, udah sampai 71% nggak ada plagiatnya, udah 88% nggak ada plagiatnya. Nah ini ada 6% plagiat, 6%. Nah ada 100. Di sini ada 90% tidak ada plagiatnya.
yang ada itu cuma 6%. Kita cek 6% itu yang mana yang plagiat, terus kita ubah dikit aja, kita ubah terus kita cek lagi nanti ya, sampai benar-benar 100% tidak ada plagiat. Kita tunggu ini, kita tunggu aja. Nah, di sini udah ada hasilnya 6% plagiatnya. Tadi kan 100% plagiat, di sini udah 94%. Udah jauh kali dari kata sempurna sebenarnya sih. Karena di sini kita harus hasilnya jadi 100%, maka kita harus rubah yang 6 ini. Kita akan ubah dikit dari sesuai sampai keinginan ini dalam kurung ini, kita akan rubah dikit. Mau dirubah ataupun dihapus bisa aja. Misalnya tidak masuk aja nggak apa-apa, kita buang aja, nggak jadi masalah. Oke, kita coba tadi dari ini ya, kita cari di sini aja nggak apa-apa, dari sesuai ini ya, dari sesuai sampai sini ya, dari sini sampai sini. Nah, kita ubah aja. Sebentar, kita akan rubah apa nih? Di sini kita akan rubah ini sesuai dengan ini, kita hapus saja. Ini kalian buat merubahnya sesuai dengan pemikiran kata kalian ya, yang sesuai dengan kata-katanya juga, nggak harus dihapus semua. Nggak, misalnya nggak penting itu dihapus juga nggak apa-apa. Kalau penting terus dimasukin ke jurnal kalian atau artikel kalian, bisa berubah dikit-dikit aja, nggak usah dihapus ataupun nggak usah di edit juga, jadi dikit aja, nggak usah semuanya. Di sini saya hilangkan dalam kurungnya aja ya, saya hilangkan aja dalam kurungnya. Saya ambil ini aja, saya ambil pembeli saat ini terkadang sulit mengendali kebutuhan dan keinginan. Itu aja ya, coba kita coba aja dulu, kita ubah dikit aja. Itu cara merubahnya terserah kalian ya, dirubah dikit aja, mau dihapus juga apa-apa, kalau kecuali itu tidak terlalu penting dalam artikel tersebut, nggak apa-apa dihapus, nggak jadi masalah. Kita cek lagi berapa persen, apakah 100%, apakah masih ada, perlu dirubah lagi yang dari kata tadi. Kalau masih juga yang tadi merah masuk ke bagian, kalian ubah lagi sampai benar-benar 100%. Kalau ingin 100%, kalau cuma 6% ya nggak apa-apa lah, juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kan seharusnya harus 100%, karena ini kita ngecek ini kan cuma per kata ya, bukan per slide ya, bukan per slide, per dokumen bukan. Kalau per kata kan dikit nih, cuma 200, masa setiap kita ambil per katanya itu ada plagiatnya, kan jadinya ini awalnya dari 6% gitu kan, terus berikutnya ada juga nih 3% gitu, kan nambah jadinya 6 tambah 3 dari 8%. Tapi bagian semuanya aja. Nah, sekarang udah beres. Di sini udah 100% unik. Artinya tidak ada plagiat dari sini. Berarti kita udah beres buat menghilangkan plagiat dari cuplikan dari jurnal ini. Terus kalian copy aja. Kalau udah lihat udah 100% unik, kalian copy aja, kalian masuk ke Word. Nah, bentar, tinggal kalian paste di sini aja.
beres. Kalian ubah paragrafnya ya. Nah simple sebenarnya, tidak terlalu ribet. Kalian cuma mengandalkan 3 itu tadi, aplikasinya, bukan aplikasinya, websitenya ya. Websitenya tadi 3 ini, cukup 3 ini doang. Kalian bisa menghilangkan plagiatisme yang dari jurnal pun artikel yang kalian ingin kopikan. Mudah dan simple. Oke, mungkin itu saja buat cara menghilangkan plagiat dari hasil kita kopian dari jurnal atau artikel. Sangat simple. Ini kalian kopinya per kata ya, jangan per jurnal. Kalau jurnal itu agak susah karena di sini kita menggunakan plagiatismenya yang gratisan, yang dibatasi. Ingat, dibatasi. Dan juga translate-nya juga dibatasi. Tuh, satu dokumen yang mungkin isinya sampai 10.000 kata mungkin ya, kebanyakan itu kan nggak bisa kebaca juga. Ya minimal 1000 kata lah ya per slide lah, mungkin lah per slide kita copy, terus kita jadi bahasa Inggris, lalu kita masuk ke alatnya, terus kita cek plagiatnya gitu. Itu aja sampai beres. Kayak mungkin itu aja caranya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kebingungan bisa ditanya di description atau description. Kalau ada kebingungan bisa ditanya di komentar, dan mungkin aku akan bikin video lagi tentang plagiat ini dengan cara yang lain, beda dari yang ini. Kita menggunakan cara yang lain gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like ya, dan subscribe, itu yang penting.